يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmadu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ya bunaya, ya ahli yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Mari kita lanjutkan pembacaan buku. Kalau ini adalah buku kecil atau kutaib, yaitu tentang masalah nikah ya. Di dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 85 kita lihat ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falay yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Yang artinya, dan barang siapa mencari din selain al-Islam, dia tidak akan diterima, dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Ya, ini di dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat yang ke-85 ya. Jadi sebelum kita bacakan tentang nikah ya, amalan-amalan di waktu nikah ya, ini kita bacakan dulu ya, surat Al-Imran ayat 85 yang isinya Allah berkalam, wa may yabtaghi, dan barang siapa yang mencari ghaira, selain al-Islam, sebagai dinan sebagai aturan hidupnya, fala yuqbal, maka tidak akan diterima, minhu, darinya, wa huwa, dan dia, fil akhirati, di akhirat, minal khasirin, termasuk orang-orang yang rugi. Ya bunaya, ya ahli yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Oleh karena itu, di dalam masalah nikah ya, kita harus tahu ilmunya yang berdasarkan dari Allah dan Rasulnya. Hadis yang pertama, an Abdullah bin Umar anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala idza du'iya ahadukuma ilal walimati falyatiha. Hadis riwayat Abu Dawud, kitab yang ke-26, bab pertama, hadis nomor 3736, yang artinya,
apabila salah seorang di antara kalian diundang untuk walimah, hendaklah dia mendatanginya. Hadis riwayat Abu Dawud dalam kitab Al-Amah bab 1 hadis nomor 3736 ya, juga di Ainul Ma'bud syarahnya kitab Abu Daud ya. Jadi pada risalah ini yang pertama itu tentang masalah undangan ya. Jadi dari Abdullah bin Umar tadi bahwasanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu beliau bersabda, apabila salah seorang di antara kalian itu diundang untuk walimah, fal ya'tiha, maka datangilah dia ya. Hendaklah dia mendatanginya ya. Itu hadis yang pertama. Jadi ini hasungan kepada kita sebagai seorang muslim ya, apabila kita diundang untuk walimah ya, maka kita dihasung oleh Rasulullah SAW untuk mendatanginya ya, selagi di situ tidak ada kemaksiatan atau kesyirikan ya. Karena hari ini sebagian kaum muslimin mengatakan walimah tapi acaranya masih campur baur ya. Jadi kembali pada hadis ini, jadi apabila kita diundang untuk walimah, maka perintahnya Rasulullah fal ya'tiha, maka hendaklah dia mendatanginya ya. Terus hadis yang kedua, hadis yang kedua, an Anas bin Malik anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam aulama ala Sofiyata bisawiki wa tamrin. Hadis riwayat Abu Daud di dalam kitab Al-At'amah ya, yaitu kitab yang ke-26 bab yang ke-3 hadis nomor 3744, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengadakan walimah atas Sofiyah dengan tepung, gandum dan kurma ya. Ini tentang jamuan walimah ya. Kalau tadi yang pertama perintah untuk mendatangi walimah kalau diundang ya. Jadi kalau nggak diundang ya jangan datang ya. Terus yang kedua tentang Rasulullah SAW pernah mengadakan walimah ya saat Rasulullah SAW menikahi Sofiyah ya. Jadi ini dari Anas bin Malik bahwasanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya aulama ya mengadakan walimah atas Sofiyah ya, atas Sofiyah itu bisawik dengan tepung gandum, watamri dan tamer yaitu dengan kurma ya. Jadi ini Masya Allah ya, Rasulullah SAW itu mengadakan walimahan itu sederhana ya, jamuannya hanya apa? Tepung gandum yaitu bisawik sama watamer dan kurma ya. Makanya kalau hari ini ada orang yang misalnya nggak mampu ya, kok mau menikah nggak berani, itu ya kurang pas ya. Karena kalau misalnya mau menikah takut karena biayanya mahal ya. Kalau kita mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, beliau sangat sederhana ya. Pada waktu menikahi Sofiyah itu
di waktu mengadakan walimahan, yaitu hanya dengan tepung gandum dan kurma, ya. Jadi walimahannya Rasulullah SAW itu sederhana, ya. Terus yang ketiga, hadis yang ketiga, dzukira taswiju Zainab binti Jahsin ingda Anas bin Malik faqala ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aulama ala ahadin min nisaihi ma aulama alaiha aulama bisyatin. Ya, ini hadis riwayat Abu Dawud di dalam kitab yang ke-26 bab yang kedua, hadis nomor 3743, yang artinya disebutkan tentang pernikahannya Zainab binti Jahsin kepada Anas bin Malik. Berkata Anas, tidak pernah aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadakan walimah atas seorang pun dari istri-istrinya sebagaimana beliau berwalimah atas Zainab. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berwalimah dengan seekor kambing. Hadis riwayat Abu Dawud, kitab yang ke-26 bab yang kedua, hadis nomor 3746, ya. Maksud hadis atau kandungan hadis di atas, walimah yang paling mewah pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah walimah atas Zainab, yaitu dengan menyembelih seekor kambing, ya. Jadi Rasulullah SAW menikahi Zainab binti Jahsin, ya, itu walimahannya dengan menyembelih seekor kambing, ya. Dan di sini dijelaskan bahwasanya walimah yang paling mewah yang pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu di saat menikahi Zainab, ya, Zainab bin Jahsin, ya, yang beliau itu berwalimah dengan seekor kambing, ya. Jadi Masya Allah, ya, kalau kita lihat dari ini baru 2 hadis saja, ya. Jadi kalau kita menikahkan anak atau kita menikah sendiri misalnya, ya, maka perintahnya Rasulullah SAW yang pertama tadi ada undangan, ya, mengundang kepada kaum muslimin, ya. Terus hidangannya Rasulullah SAW pada hadis yang kedua tadi menjelaskan walimahnya Rasulullah SAW itu hanya dengan tepung gandum sama kurma saja, ya. Terus yang ketiga, hadis yang ketiga, Rasulullah SAW menikahi Zainab binti Jahsin, ya, itu walimahannya dengan menyembelih seekor kambing, ya. Jadi Rasulullah SAW itu dalam mengadakan walimah itu sederhana, ya, tidak seperti hari ini. Banyak orang itu bermewah-mewahan padahal dia sebenarnya nggak mampu, sampai kadang-kadang hari ini banyak yang berhutang untuk mengadakan walimahan, ya. Padahal Rasulullah SAW mengajari kepada kita dalam berwalimahan itu sederhana aja, ya, semampunya hanya dengan tepung gandum dan kurma, ya itu aja. Bisanya menyembelih seekor kambing, ya laksanakan menyembelih seekor kambing, ya. Jadi ini walimahan itu sebenarnya hanya istilahnya untuk mengumumkan, ya, mengiklankan kepada tetangganya atau kepada saudara-saudara muslimnya bahwasanya si A dan si B itu sudah menikah,
ya. Terus kita lanjutkan hadis yang keempat. Anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala al walimatu awwalu yaumin haq wa tsani ma'ruf wal yaumu tsalisu sum'atun wariyaun. Hadis riwayat Abu Daud di dalam kitab At-Amah, yaitu kitab yang ke-26, bab yang ketiga, hadis nomor 3745, yang artinya bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, walimah di hari pertama adalah hak, di hari yang kedua adalah kebaikan atau sunnah, dan di hari ketiga adalah ingin didengar, yaitu sum'ah, dan riya, yaitu pamer, ya ingin dilihat, ya. Hadis Abu Dawud kitab yang ke-26 bab yang ketiga, hadis yang ke-3745. Maksud hadis atau kandungan hadisnya, kebolehan mengadakan walimah adalah sampai 2 hari. Itu bukan keharusan. Sedangkan jika sampai 3 hari, maka itu adalah hal yang dibenci, ya, karena itu yang pertama tadi adalah sum'ah dan dia pamer atau riya, ya. Padahal ini pada hadis yang keempat ini, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menerangkan kepada kita, ya, walimah yang awal itu yaumin haq, itu hari yang benar, yang hak. Wasania, dan hari yang kedua itu ma'ruf, ya, sunnah, ya. Dan di hari yang ketiga itu adalah sum'ah wariya, ya. Oleh karena itu kalau kita mengadakan walimah, ya usahakan, ya, mungkin 1 hari saja atau 2 hari, yang satu di tempatnya yang laki-laki, yang kedua tempatnya perempuan. Nah, itu silahkan, ya, jangan sampai 3 hari, bahkan sampai seminggu atau yang lainnya, ya. Itu nanti akan timbul sum'ah waria, ya, karena perintahnya Rasulullah SAW itu adalah, ya, hari yang pertama itu hak, hari yang kedua itu adalah kebaikan, ma'ruf atau sunnah. Tetapi kalau hari yang ketiganya itu mesti sum'ah, ya, supaya didengar orang, wah, orang itu kaya, orang itu punya kelebihan harta, ya. Terus akhirnya riya, akhirnya pamer, ya, pamer kekayaannya, ya. Saya bisa mengadakan walimah itu beberapa hari, bisa mengundang orang berapa ribu orang misalnya, ya. Padahal itu bukan sunnah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Terus ini tadi kandungannya atau maksud dari hadis itu, kebolehan mengadakan walimah itu adalah sampai 2 hari saja. Itu aja bukan keharusan, ya. Karena perintahnya Rasulullah SAW itu apa? Sebenarnya hanya mengumumkan, 1 kali mengumumkan ya nggak apa-apa, mengiklankan agar kaum muslimin atau tetangganya tahu bahwasanya si A dan si B itu sudah menikah. Hanya itu aja, ya. Tujuan walimah itu hanya mengiklankan, ya, bahwasanya si A dan si B itu sudah menikah, ya. Ya bunaya, ya ahli yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita bacakan hadis yang ke-5, ya. Ada yang ke-5. Bentar. An Abi Hurairah annahu kana yaqul bi'sat ta'amul walimati yud'a ilaihil agniya'u yutsharakal masakinu faman lam ya'tid dawa
Saya ulangi, faman lam ya'tid da'au ta faqad asallahu wa rasulah. Hadis riwayat Muslim, kitab nikah, yaitu kitab yang ke-16, bab ke-16, hadis nomor 1432. Ya, kita bacakan artinya. Dari Abu Hurairah, sejelek-jelek makanan adalah makanan walimah, di mana yang diundang hanya orang kaya saja, sedangkan orang miskin ditinggalkan. Dan barang siapa tidak mendatangi undangan, maka telah maksiat kepada Allah dan Rasul-Nya. Ya, ini tentang apa? Yang diundang. Ya, jadi Rasulullah SAW bersabda, bi'sa ta'am, ya, sejelek-jelek makanan. Kata Rasulullah SAW, sejelek-jelek makanan itu apa? Yaitu ta'amul walimah, yaitu makanan adalah makanan walimah yang yud'a, ya, di mana yang diundang ilahi, yang diundang padanya, pada undangan walimahan itu hanya agniya'u, hanya orang-orang yang kaya saja. Ya, jadi ini apa? Sejelek-jelek makanan itu adalah makanan walimah, di mana yang diundang itu hanya orang-orang yang agniya, orang-orang yang kaya saja. Ya, itu berarti makanannya makanan yang jelek. Ya, sejelek-jelek makanan itu adalah itu tadi, ya, makanan walimah yang diundang itu hanya orang-orang yang kaya. Dan hari ini kalau kita lihat banyak sekali kejadian sekarang, ya, mengadakan suatu walimahan untuk pernikahan, sing diundang itu orang-orang kaya, ya, biar nanti sumbangannya juga banyak, ya. Di zaman Rasulullah SAW, walimahan itu hanya mendatangi aja, mendoakan kepada yang menikah, ya, dan dia diundang di situ hanya diundang untuk makan-makan, bukannya kita yang memberi kepada mereka disumbang atau istilahnya sekarang sumbangan, ya. Padahal Rasulullah SAW tidak mencontohkan hal yang seperti itu, ya. Mulanya di sini Rasulullah SAW mengatakan sejelek-jelek makanan adalah makanan walimah, di mana yang diundang itu hanya orang-orang yang kaya, ya. Terus yuthrokal masakin, ya, dan meninggalkan orang-orang miskin. Yuthrokal masakin, ya, meninggalkan orang-orang miskin. Famalam ya'tid da'awata faqad asallahu wa rasuluh, ya, maka barang siapa yang tidak maka barang siapa yang tidak mendatangi seruannya atau undangan walimah, faqad asallaha wa rasulahu, maka sungguh, ya, dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, ya. Jadi ini yang pertama, orang yang mempunyai mengadakan walimahan, ya, kalau bisa jangan sampai mengundang itu hanya orang-orang yang kaya saja, terus orang miskin itu ditinggalkan. Dan bagi orang yang mereka itu diundang, ya, maka berusaha untuk mendatanginya. Kalau sampai tidak mendatanginya, maka dikatakan dia itu telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Nah, oleh karena itu kita ya juga harus dilihat, ya, walimahannya mengikuti sunnahnya Nabi atau tidak, ya. Kalau di situ ada kesyirikannya, ya harus kita tinggalkan, ya. Jadi ini perintahnya Rasulullah SAW. Kalau kita diundang, ya, maka datangilah, ya.
Kalau kalian diundang walimah yang islami, yang benar-benar tidak ada kesyirikannya atau kemaksiatannya, kok tidak mendatangi, maka sungguh dia itu telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Terus maksud atau kandungannya, ya, undangan walimah tidak boleh ditujukan hanya kepada orang-orang yang kaya, dan mendatangi walimah adalah wajib. Ya, ini kandungan dari hadis di atas. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Muslim ya tadi. Ya, jadi ini bagi orang-orang yang punya gawe mengadakan walimah, ya, usahakan yang diundang itu seluruhnya, juga orang-orang kaya, juga orang-orang miskin. Malah kalau bisa yang diutamakan orang-orang yang miskin. Ya, kalau orang-orang kaya itu kalau dijamu dengan makanan itu wis biasa, ya, makan makanan yang enak, ya. Jadi ini dalam hadis ini tadi intinya, ya, kalau Rasulullah menjelaskan tentang sejelek-jelek makanan, ya. Jadi sejelek-jelek makanan itu adalah makanan walimah, di mana yang diundang itu hanya orang-orang yang kaya saja. Terus hadis yang ke-6. An Aisyata anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala a'linu hadan nakaha wadribu alaihi bil girbali. Hadis riwayat Ibnu Majah, kitab An-Nikah, kitab yang ke-9, bab yang ke-30, hadis nomor 1895. Ya, yang artinya dari Aisyah, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, umumkanlah nikah dan pukullah atau tabuhlah rebana. Ya, jadi ini hadis yang ke-6, ya, bahasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kaum muslimin, kepada orang-orang Islam, ya, kalau ada pernikahan disuruh untuk mengiklankan, ya, a'linu hadzal nikah, iklankanlah nikah ini, ya, iklankanlah, umumkanlah pernikahan ini. Jadi pernikahan itu harus diumumkan, jangan disembunyikan, ya. Seperti hari ini ada sebagian umat, ya, ini pernikahan itu disembunyikan, yaitu siri, katanya siri, yaitu jangan sembunyi-sembunyi. Ya, padahal itu dilarang. Perintahnya Rasulullah SAW malah apa? Kalau kita nikah disuruh mengiklankan, mengumumkan kepada khalayak rame, kepada umat Islam, ya, biar tahu bahwasanya si A dan si B itu sudah menikah, ya. Dan juga Rasulullah SAW di hadis ini memerintahkan, ya, wadribu alaihi bil girbal, dan pukullah alaihi atasnya bil girba, yaitu rebana, ya, jadi tabuhan, ya. Jadi memukul rebana di zaman Rasulullah SAW itu nggak apa-apa, ya, di waktu apa? Mengadakan pernikahan, di saat mengiklankan, mengumumkan pernikahan itu dengan menabuh rebana. Nah, ya, ini. Sekarang kandungan hadisnya atau maksud hadisnya. Yang pertama, pernikahan hendaknya diumumkan, ya. Jadi pernikahan itu hendaknya diumumkan, diiklankan, ya. Jadi intinya sudah saya sampaikan tadi bahwasanya biar lingkungan, ya, masyarakat di sekitarnya atau saudara-saudara muslim yang lainnya mengetahui bahwasanya si A dan si B sudah menikah.
dan dibolehkan yaitu memukul rebana atau tabuhan, ya, pokoknya yang tidak mengandung kemaksiatan, ya. Jadi perlu diperhatikan ya tentang memukul rebana atau tabuhan di zaman Rasulullah SAW itu bagaimana. Terus sekarang yang ke-7, ya, yang ke-7 yaitu Al-Quran surat An-Nur, surat yang ke-24 ayat yang ke-30 dan 31, ya. Kita buka dulu aja. Ya, surat An-Nur, ya, yang ke-7 di dalam di dalam Al-Quran surat An-Nur surat yang ke-24 ayat 31 dan 30 dan 31 yang bunyi ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna wa la yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna aw abaihinna aw abai bu'ulatihinna aw abnaihinna aw abnai bu'ulatihinna aw ikhwanihinna aw bani ikhwanihinna aw bani akhwatihinna aw nisaihinna aw ma malakat aymanuhunna awit tabi'ina ghairi ulil irbati minar rijali awit tiflil ladzina lam yadharu ala auratin nisa wa la yadribana bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihinna wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Ya, artinya ayat yang ke-30, katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, memelihara farjinya. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Ayat yang ke-31 artinya, dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, memelihara farjinya, dan janganlah menampakkan perhiasannya atau auratnya kecuali yang biasa terlihat, dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya atau auratnya kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka atau ayah suami mereka atau putra-putra mereka atau putra-putra suami mereka atau saudara-saudara laki-laki mereka atau putra-putra saudara laki-laki mereka
atau putra saudara perempuan mereka atau para perempuan sesama Islam mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki atau para pelayan laki-laki tua yang tidak mempunyai keinginan terhadap perempuan atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan, dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semuanya kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Ya, itu tadi ayat, yaitu surat An-Nur, surat yang ke-24, ayat yang ke-30 dan 31, ya, yang isinya laki-laki beriman dan perempuan beriman diperintahkan untuk memelihara, untuk menjaga pandangan mata, ya, untuk memelihara pandangan mata mereka, yaitu dengan cara menundukkan pandangan, ya. Jadi pada ayat ini Allah memerintahkan kepada laki-laki yang beriman dan perempuan yang beriman, ya, agar mereka itu menjaga, memelihara pandangan mata mereka, yaitu dengan cara menundukkan pandangan, ya. Atas dasar dalil Al-Quran ini, maka mempelai berdua tidak usah duduk bersanding, sebab mereka bukan tontonan, ya. Jadi berdasarkan ayat Al-Quran di atas, yaitu surat An-Nur ayat 30 dan 31 tadi, ya, yang Allah melarang laki-laki yang beriman dan perempuan yang beriman itu diperintahkan untuk menjaga pandangannya, ya, dengan cara menundukkan pandangan. Oleh karena itu kalau ada pernikahan, ya, seharusnya mempelai berdua tidak usah duduk bersanding, sebab mereka bukan tontonan yang harus dilihat oleh orang banyak. Dan hari ini masih banyak, dan kita kadang belum bisa untuk menghindari seperti itu, ya. Tapi ini adalah syariat dari Allah, bahwasanya apa? Kalau ada pernikahan, ya kalau bisa dipisah antara laki-laki dan perempuan, dan nggak usah pengantin itu disandingkan di atas di atas panggung sehingga semuanya melihat kepada dua mempelai itu. Padahal Allah memerintahkan kepada orang-orang yang laki-laki beriman dan perempuan yang beriman untuk menundukkan pandangan, ya, untuk menjaga pandangan mata mereka. Itu disuruh dijaga, untuk dijaga, perintahnya Allah untuk menjaga kedua matanya, ya. Nah, oleh karena itu mari saya mengajak kepada anak-anaknya Abi, suatu saat kalau kalian itu menikah, jangan sampai kamu itu disandingkan berdua di atas panggung terus dilihat oleh undangan yang hadir pada waktu itu, ya. Itu bukan sunnah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Malah Allah pada ayat tadi memerintahkan agar kita itu disuruh untuk menundukkan pandangan kita dari melihat orang yang bukan mahramnya. Ya, yang kedua, tamu laki-laki dan perempuan harusnya dipisahkan, ya. Jadi kalau mengadakan suatu walimahan, ya, itu kalau bisa diusahakan antara laki-laki dan perempuan dipisah, ya. Jangan seperti keumuman hari ini, ya, mencampur adukkan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Itu dilarang oleh Allah, ya. Jadi
kalau ada undangan kalau kita mengadakan suatu acara walimahan, ya usahakan untuk dipisah antara laki-laki dan perempuan, ya. Jangan dicampur, jangan dicampur aduk, ya. Itu tentang masalah perintah dari Allah, ya, laki-laki yang beriman dan perempuan yang beriman, ya, untuk menjaga pandangan mereka, ya. Sekarang yang ke-8. An Abi Hurairah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza rafa'al insana idza tazawwaja qala barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Hadis riwayat Abu Dawud di dalam kitab An-Nikah bab yang ke-37 hadis nomor 2130, yang artinya dari Abu Hurairah bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila mengucapkan salam kepada manusia yang menikah, selamat, saya ulangi, ya. Dari Abi Hurairah bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila mengucapkan selamat kepada manusia yang menikah, itu beliau berdoa atau mendoakan kepada mempelai, kepada orang yang menikah itu dengan doa barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Mudah-mudahan Allah memberikan barokah padamu, mudah-mudahan barokah atas kamu, dan mudah-mudahan Allah mengumpulkan kamu berdua di dalam kebaikan, ya. Jadi ini doa untuk pengantin, ya, kepada orang yang menikah, ya, dengan doa barakallahu laka, ya, barokah Allah atas kamu, wa barokah alaika, dan barokah atas kamu, wa jama'a bainakuma, dan Allah akan mengumpulkan bainakuma di antara kalian berdua fi khair, di dalam kebaikan. Nah, ini bagi orang-orang yang diundang, ya, yang diundang untuk walimah tadi, ya, yang diucapkan ini mendoakan kepada mempelai berdua agar pernikahannya itu mendapatkan barokah dari Allah dan agar pengantin itu dikumpulkan di dalam kebaikan, ya. Ini doanya orang-orang yang diundang, ya. Jangan malah mendoakan hanya selamat kamu sudah menikah, selamat menempuh hidup yang baru, ya. Itu bukan sunnah, ya. Sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendoakan dengan doa ini agar benar-benar pernikahan orang itu dibarokahi oleh Allah, ya, dan barokah Allah itu tetap atas kamu, dan semoga Allah itu mengumpulkan kalian yang menikah tadi fi khair, di dalam kebaikan, ya. Ini doa Rasulullah SAW, ya, kepada orang yang menikah. Ya, meskipun kita misalnya tidak diundang walimatul urus, ya, kalau kita itu misalnya bertemu kepada saudara kita yang baru menikah, ya boleh saja kita itu mendoakan ini, ya, karena Rasulullah SAW dalam hadis ini apabila mengucapkan selamat kepada manusia yang menikah, yaitu dengan doa ini, ya, ini menunjukkan apa? Tidak mesti kita diundang. Kita nggak diundang bertemu dengan saudara kita atau teman kita yang baru menikah, maka doakan dengan doa ini tadi, ya. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Jangan diganti dengan selamat menempuh hidup yang baru,
selamat, semoga pernikahannya itu bahagia. Jangan, ya, itu bukan sunnah. Sunnah dari Rasulullah SAW mendoakan dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, sehingga nanti dengan doa itu diharapkan dua mempelai itu di dalam pernikahannya itu yang pertama mendapatkan barokah dari Allah, yang kedua mereka itu di dalam kebaikan, ya. Itu ini isi hadis tentang doa yang diucapkan kepada mempelai. Jadi itu tentang doa, ya. Jadi dari hadis di atas yang ke-8 tadi, yaitu isi hadis itu tentang doa yang diucapkan kepada mempelai, yaitu kepada orang yang menikah, ya. Nah, sekarang kita lanjutkan yang ke-9. Yang ke-9, An Anas qala aqaman nabiyyu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam baina Khaybar wal Madinah salasa yubna alaihi bi Sofiyah binti Huyayyin fada'autul muslimina ila walimatih. Hadis riwayat Bukhari, kitab pertama yaitu kitab nikah, kitab an-nikah, kitab yang ke-67, bab yang ke-60, hadis nomor 5159, yang artinya, dari Anas berkata, Nabi Muhammad SAW bermukim antara Khaybar dan Madinah selama 3 hari. Beliau mengumpuli Sofiyah binti Huyayyin, istrinya. Maka aku mengundang muslimin untuk mendatangi walimahannya, dan seterusnya. Di sini berarti panjang, ya. Jadi ini Rasulullah SAW itu bermukim antara Khaybar dan Madinah itu selama 3 hari. Ya, beliau mengumpuli Sofiyah binti Huyayyin, istrinya, ya. Setelah itu maka aku mengundang muslimin untuk mendatangi walimahannya, ya. Kandungan hadisnya, walimah itu diadakan setelah mengumpuli istrinya, ya. Kalau di dalam hadis ini, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, itu bermukim, ya. Jadi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu bermukim antara Khaybar dan Madinah selama 3 hari. Ini dalam, kalau nggak salah, dalam setelah pulang dari perang, kalau nggak salah, ya. Jadi intinya di dalam perjalanan itu beliau Rasulullah SAW itu mukim di Khaybar dan Madinah, antara Khaybar dan Madinah selama 3 hari. Dan beliau Rasulullah SAW itu mengumpuli istrinya dulu, yaitu Sofiyah binti Huyayyin, selama 3 hari, ya. Maka setelah itu baru mengundang muslimin, ya, untuk mendatangi walimahannya, ya. Jadi ini kalau pada hadis ini yang pertama, ya, sebelum mengadakan walimahan, ya, suami istri tadi sudah berkumpul, ya, bersenang-senang antara suami dan istri. Setelah itu baru mengadakan walimahan. Dan di sini Rasulullah SAW di dalam hadis ini siapa tadi? Anas, ya. Anas menerangkan, ya, maka aku mengundang muslimin. Jadi yang diundang itu
al muslimina, ya orang-orang muslim, ila walimatihi, yaitu untuk mendatangi walimahannya, ya, walimahannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi ini maksud hadisnya, walimah itu diadakan setelah mengumpuli istrinya, ya. Ini kalau mau mengikuti sunnahnya Nabi, ya. Jadi ijab qabul dulu, ya, diijabkan, ijab qabul, setelah itu berkumpul selama 3 hari, ya, setelah itu baru mengadakan walimahan, ya. Itu ini yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus pada selanjutnya hadis yang ke-10, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabiyyi illa ayyudana lakum ila ta'amin ghairu nadzirina inahu walakin idza du'itum fadkhulu fa idza ta'imtum fantashiru wala musta'nisina li hadis inna dzalikum kana yu'dhin nabiyya fayastahyi minkum wallahu la yastahyi minal haqq wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab dzalikum adharu liqulubikum wa qulubihinna wa ma kana lakum an tu'dzu rasulallahi wala an tankihu aswajahu min ba'dihi abada inna dzalikum kana indallahi azima. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali jika kamu diizinkan untuk makan tanpa menunggu waktu masak atau makanannya. Tetapi jika kamu dipanggil, maka masuklah. Dan apabila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mengganggu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dia Nabi malu kepadamu untuk menyuruhmu keluar. Dan Allah tidak malu menerangkan yang benar. Apabila kamu meminta sesuatu keperluan kepada mereka, kepada istri-istrinya Nabi, maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Dan tidak boleh kamu menyakiti hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak boleh pula menikahi istri-istrinya selama-lamanya setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wafat. Sungguh yang demikian itu sangat besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ke-10 pada ayat ini yaitu faida ta'imtum fangtasiru, ya. Apabila kalian selesai makan, maka segeralah bubar atau pulang, ya. Jadi ini kalau kita itu diundang di waktu walimatul urus, ya, setelah kita makan itu segera pulang, segera bubar, ya, karena seorang suami istri ya akan berduaan, ya, akan bersenang-senang lah, ya. Maka kita sebagai tamu yang diundang, kalau sudah makan sudah selesai, ya segera pulang, ya, karena ini kisahnya panjang, ya, dalam surat Al-Ahzab ini, ya, bahwasanya pada waktu Rasulullah SAW mengadakan walimahan, setelah itu para sahabat
makan-makan di situ, setelah itu enggak segera pulang, dan Rasulullah SAW Arab mengusir, merasa malu, ya. Akhirnya ditegur oleh Allah dengan ayat ini, ya. Jadi faida ta'imtum fangtasiru, maka apabila kalian selesai makan, fangtasiru, maka segeralah bubar, segeralah pulang. Jadi ini sunnah juga, bahwasanya kalau kita mendatangi walimatul urus, segera setelah selesai segera pulang. Hadis yang ke-11. Qala Anas, asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arusan bi Zainab binti Jahsin qala wa kana tazawwajaha bil Madinah fada'an nasi li ta'ami ba'da irtifa'in nahari fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fajalasa ma'ahu rijalun ba'da maqamal qaumu hatta qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam famasaitu ma'ahu hatta balagha baba hujrati Aisyah summa dhanna annahum qad kharaju faraja'a wa raja'tu ma'ah fa idahum julusun makanahum faraja'tu tsaniyah hatta balagha hujrata Aisyah faraja'tu fa idahum qad qamu fadarabu baini wa bainahu bi satr. Hadis riwayat Muslim, hadis yang hadis Muslim, yaitu juz 2 kitab nikah, kitab yang ke-16, bab yang ke-15, hadis yang ke-93, yang artinya, berkata Anas, berbagi-bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mantenan dengan Zainab binti Jahsin, dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahinya di Madinah. Maka Rasulullah SAW mengundang manusia untuk makan. Setelah matahari naik siang, maka duduklah Rasulullah SAW, dan duduk pula bersama beliau beberapa laki-laki. Setelah suatu kaum berdiri, sehingga berdirilah Rasulullah SAW, lalu berjalan, dan aku berjalan juga bersamanya sampai di pintu kamar Aisyah. Kemudian Rasulullah SAW menyangka bahwa mereka itu telah keluar pulang. Maka Rasulullah SAW kembali, dan aku pun kembali bersamanya. Ternyata mereka masih duduk-duduk di tempatnya. Maka kembalilah Rasulullah SAW, dan aku pun ikut kembali untuk kedua kalinya, sehingga sampai ke kamarnya Aisyah. Maka Rasulullah SAW kembali, aku juga ikut kembali. Maka ketika mereka telah sama berdiri untuk pulang, dan seterusnya, ya. Jadi ini hadisnya panjang, ya. Terus kandungannya atau maksud dari hadis di atas, ya, ini perintah segera pulang setelah makanan selesai. Jadi kalau kita itu diundang untuk walimahan, ya, kalau sudah makan-makannya selesai, ya segera pulang, ya, jangan duduk-duduk di situ, ya, itu akan mengganggu pengantennya, ya. Jadi ini dari satu ayat dan satu hadis ini, ya, mengharapkan, ya, menganjurkan atau memerintahkan kalau kita itu mengadakan walimahan, diundang walimahan, makan dan minum di situ, maka kalau sudah selesai segera pulang, ya. Sekarang hadis yang terakhir, ya, dari bab nikah ini. Ya bunaya, ya ahli yang insyaallah dirahmati oleh Allah, hadis yang ke-12. An Ma'qil bin Yasar qala
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la an yuta'ana fi ra'si ahadikum bimahitin min hadidin khairul lahu min ayyamassa imra'atan la tahillu lahu. Rawahu Tabrani. Yang artinya dari Makil bin Yasar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh bahwasanya seseorang di antara kalian ditusuk kepalanya dengan jarum dari besi, itu lebih baik baginya daripada ia menyentuh perempuan yang tidak halal baginya. Jadi ini hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Jadi seseorang di antara kalian itu ditusuk kepalanya dengan jarum dari besi, itu lebih baik baginya daripada ia menyentuh perempuan yang tidak halal baginya. Ya, mulanya ini kita harus berusaha ya. Dalam pernikahan itu biasanya setelah selesai itu biasanya laki-laki dan perempuan salaman dengan mempelai atau pengantin. Ya, ini harus dihindarkan. Jangan sampai laki-laki salaman dengan yang perempuan, karena itu bukan mahramnya. Ya, sama dengan yang perempuan jangan bersalaman dengan yang laki-laki. Karena Rasulullah SAW pada hadis ini menjelaskan, ya, orang itu ditusuk kepalanya dengan jarum besi itu lebih baik daripada dia menyentuh perempuan yang tidak halal baginya. Ya, makanya kita berusaha, ya, mastatotum, hindari dari bersentuhan kepada lawan jenis yang bukan mahramnya. Ya, hadis yang terakhir, an Abi Umamah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la an yashama rujalan hingziru mulatiun bitini aw ham atin khairun lah min ayyas hama mangkibuhu mangkiba imra'atin la tahillu lahu. Rawahu Tabrani. Dari Abi Umamah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh seorang laki-laki bersenggolan dengan seekor babi yang berlumpur itu lebih baik baginya daripada bahunya bersenggolan dengan bahu perempuan yang tidak halal baginya. Hadis riwayat Tabrani. Kedua hadis riwayat Tabrani di atas sebagai dalil tentang tidak bolehnya bersalaman antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya. Ya, bukan muhrimnya. Baik itu di acara walimah maupun halal bihalal ataupun di acara-acara yang lainnya. Ya, ini harus dihindarkan. Ya. Ya bunaya, ya ahli yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Ini ya. Jadi dua hadis yang terakhir ini Rasulullah SAW melarang, ya, laki-laki maupun perempuan yang bukan muhrimnya kalau dia itu bersalaman atau bersinggolan, ya. Yang hari ini adat di masyarakat kita hari ini malah dibudayakan antara laki-laki dan perempuan salaman, ya, di waktu walimahan atau di waktu acara-acara yang lainnya, ya. Mungkin ini aja pembacaan kutip atau risalah pendek tentang masalah nikah, ya. Mudah-mudahan dari yang kita bacakan ini ada manfaatnya bagi kita semuanya, pada keluarganya Abi, ya, agar nanti kalau sampean menikah atau mengadakan walimahan, ikutilah walimahan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kiranya itu aja. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis dan alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله
وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا